Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di semester ini, di semester 6 khususnya, kita akan ketemu di mata kuliah praktikum peradilan semu. Nah, di pertemuan yang pertama ini, saya akan mengantarkan terlebih dahulu bagaimana model praktikum peradilan semu yang akan kita lakukan selama 1 semester. Jadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik yang harus akan dilakukan oleh teman-teman. Nah, makna praktek di sini adalah akan ketemu dengan 4 perkara. Yang pertama adalah perkara pidana, yang kedua adalah perkara tata usaha negara, yang ketiga adalah perkara perdata, dan yang keempat adalah perkara Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam praktek ini ya, saya akan memulai dari materi muatan. Jadi mata kuliah ini bersifat praktikum dengan 2 jalur yang akan teman-teman lalui. Yang pertama adalah praktek untuk menyusun dokumentasi hukum setiap perkara. Jadi ada 4 perkara tadi itu, dan yang kedua adalah praktek untuk peradilan semuanya. Jadi selama praktek ini akan terdiri dari 3 komponen pokok yang menjadi penilaian saya bagi teman-teman sekalian. Yang pertama adalah komponen planning, perencanaan. Bagaimana teman-teman akan mendesain praktik kita selama 1 semester, itu sudah akan ada penilaiannya. Kemudian yang kedua adalah komponen inti. Jadi komponen inti adalah komponen di mana saudara akan melakukan praktek, apakah itu dalam menyusun dokumen hukum maupun dalam praktek peradilan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi dari hasil praktek yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Jadi ini agak berat, ada 4 perkara yang akan teman-teman praktekkan, dan itu hanya di dalam mata kuliah dengan beban SKS yang tidak terlalu besar, yakni hanya 2 SKS. Nah, di dalam praktikum peradilan semu ini ada 3 aktivitas yang akan dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama adalah materi pendalaman. Jadi setiap sesi nanti kita akan ketemu di dalam materi pendalaman ini. Setelah materi pendalaman akan dilanjutkan dengan praktikum penyusunan dokumen hukumnya, dan yang ketiga adalah kita akan melakukan praktikum peradilan semuanya. Jadi kegiatan kita selama 1 semester di praktikum peradilan semu adalah desainnya sebagaimana yang ada di slide ini. Kemudian ada beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah literatur. Jadi apapun itu bentuknya, literatur terkait dengan hukum acara pidana, hukum acara perdata, baik itu yang umum maupun yang khusus, termasuk di dalamnya adalah agama, kemudian hukum acara tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, itu akan berkontribusi bagi kita yang akan melakukan praktek ini. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan. Ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 4 hukum acara tadi itu akan membantu kita untuk melakukan praktikum peradilan semu. Yang ketiga adalah modul. Yang modul ini akan dipersiapkan oleh laboratorium dan itu sudah ready. Dan yang keempat adalah sarana dan prasarana. Misalnya adalah ruang court. Nah, untuk selama masa pandemi ini kita akan melakukan penyesuaian. Kemudian LCD, komputer, toga persidangan, palu, dan lain sebagainya. Ya, nah praktek kita itu tidak akan bisa dilepaskan dari sistem peradilan Indonesia. Jadi ini ada 2 terminologi. Yang pertama adalah pengadilan dan yang kedua adalah peradilan. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan yang berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Sedangkan peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sehingga teman-teman punya gambaran bagaimana mata kuliah ini akan kita lalui bersama-sama. Ya, nah sistem peradilan di Indonesia itu tergambarkan dari bahkan di layar ini. Itu tidak lepas dari konsep kekuasaan kehakiman. Jadi dunia peradilan itu dijalankan oleh kekuasaan kehakiman, itu dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Nah, di Mahkamah Agung sendiri itu nanti ada 4 kamar bidang lingkungan peradilan. Yang pertama adalah peradilan umum, ini untuk menyidangkan kasus-kasus pidana dan kasus-kasus perdata. Kemudian ada peradilan agama, ini untuk menyidangkan kasus-kasus perdata Islam, perkawinan dan lain-lain itu. Kemudian yang ketiga adalah peradilan militer, ini untuk menyidangkan kasus pidana militer dan sengketa administrasi militer. Kemudian yang keempat adalah peradilan tata usaha negara untuk menyidangkan perkara-perkara sengketa tata usaha negara. Desainnya sebagaimana yang ada di slide ini. Ya, nah di dalam sistem peradilan ada beberapa hal yang akan kita temui. Yang pertama adalah proses peradilan atau tata cara mekanisme pelaksanaan peradilan. Jadi berbasis agenda. Sidang pertama apa, sidang kedua apa, sidang ketiga apa, sidang keempat apa, dan seterusnya. Itu yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua adalah lingkungan peradilan, sarana dan prasarana peradilan, serta sumber daya manusia yang ada di peradilan, kemudian kelembagaan peradilan dan lain sebagainya yang akan berkaitan atau beririsan dengan dunia peradilan. Sehingga teman-teman harus paham terkait dengan misalnya sarana dan prasarana. Di dalam sidang perkara pidana, kira-kira sarana dan prasarananya apa saja yang dibutuhkan. Logika apa yang akan dipakai oleh seorang hakim. Nah, itu teman-teman harus memahami dalam konteks itu. Lebih khusus lagi adalah menyesuaikan dengan Perma nomor 4 tahun 2020, dan itu akan menambah sarana dan prasarana peradilan. Nah, ini prosedur yang akan kita lalui selama 1 semester. Ini adalah perkara pidana, dimulai dengan pembacaan dakwaan sampai nanti akan berakhir di putusan. Ya. Kita tidak sampai pada upaya hukum. Begitu juga dengan perkara perdata, dimulai dengan pendaftaran gugatan sampai pada putusan. Hal yang sama itu juga akan berlaku untuk perkara tata usaha negara. Ya, teman-teman sekalian, itu yang akan kita lalui selama 1 semester ke depan. Tetap semangat, dan untuk praktek nanti akan kita sesuaikan, dan itu nanti akan kita diskusikan bersama-sama di forum Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.